Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang sudah kami buat ke dalam sebuah video dengan judul Pemungutan dan Kepatuhan PPN atas Perusahaan Jasa Digital di Era Konteks. Sebelum saya memulainya, saya akan memperkenalkan kelompok kami, dimulai dari saya. Nama saya Pramestira Wida Putri dengan NIM 6324160. Dan nama saya Lala Lolita dengan NIM 6324143. Saya Nisa Ramadhani dengan NIM 6324141. Saya Maria Merlana Rim dengan NIM 6324091. Saya Feni Dwi Rusdiana dengan NIM 6324093. Jadi terdapat latar belakang yang terdapat pada makalah kami, yaitu ekonomi digital berkembang pesat, tantangan dalam pemungutan PPN, kemudian konteks dikembangkan untuk efisiensi dan transparansi pelaporan. Selanjutnya untuk rumusan masalah, bagaimana kebijakan pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN diterapkan terhadap perusahaan penyedia jasa digital di Indonesia. Seberapa efektif implementasi sistem Cortex dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan pada sektor jasa digital? Apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan jasa digital dalam memenuhi kewajiban perpajakan di era digital? Lalu, bagaimana proses perhitungan PPN atas transaksi digital dilakukan oleh perusahaan sesuai regulasi yang berlaku? Kemudian bagaimana tahapan pengisian dan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT PPN bagi perusahaan jasa digital melalui sistem Cortex? Ya, jadi di sini ada tujuannya. Tujuannya ada 5. Yang ke-1 adalah menjelaskan kebijakan pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap perusahaan jasa digital di Indonesia. Dan kedua, menganalisis efektivitas penerapan sistem Cortex dalam administrasi perpajakan digital. Dan ketiga, mengidentifikasikan tantangan yang dihadapi perusahaan jasa digital dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dan keempat, menjabarkan proses perhitungan PPN atas transaksi digital sesuai ketentuan yang berlaku. Dan terakhir, yang kelima, mendeskripsikan tahapan pengisian dan pelaporan SPT PPN melalui sistem Cortex. Lalu landasan teori PPN. Pajak pertambahan nilai atau yang dikenal sebagai PPN merupakan pajak yang dikenakan atas barang dan jasa tertentu. Pada tahun 2022, pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Lalu pada tahun 2025, pemerintah kembali menaikkan PPN menjadi 12%. Namun tarif tersebut hanya berlaku untuk jenis barang dan jasa dalam kategori mewah saja. Dan pada tahun yang sama, yaitu tahun 2025, pemerintah mengembangkan sistem bernama Cortex, yaitu sistem pelaporan pajak landasan hukum pemungutan PPN digital. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Nomor 80 Tahun 2009 tentang PPN menyatakan bahwa jasa digital merupakan objek PPN yang wajib dipungut. Lalu pada pemerintah Menteri Keuangan atau PMK nomor 60, PMK 03 tahun 2022 menetapkan bahwa pelaku usaha luar negeri seperti Google, Netflix, dan lain-lain wajib dipungut PPN jika transaksi ke Indonesia melebihi 600 juta per tahun dan pengakses dari Indonesia melebihi 12.000 per tahun. Dan juga ada sistem Cortex, sistem pelaporan pajak yang merupakan modernisasi dari DCP online sebelumnya dan integrasi e-faktur. Perusahaan wajib pemungutan PPN. Legal, yang pertama, Google Asia Pasifik Private Limit. Yang kedua, Netflix Internasional, Besloten, Venuscup. Yang ketiga, Spotify Ibola. Yang keempat, Meta Platforms Ireland Limit Facebook. Yang kelima, Apple Distribution International Limit. Siri, yang pertama, telah ditunjuk resmi oleh DJP. Yang kedua, memungut PPN 11% di setiap transaksi. Yang ketiga, tercantum di invoice atau tagihan pelanggan di Indonesia. Ilegal, yang pertama, aplikasi dan situs streaming ilegal LK21, Windows XI, situs Mirror. Yang kedua, aplikasi game luar negeri tanpa NPWP atau belum ditunjuk DJP. Dampak negatif, yang pertama, kebocoran penerimaan negara. Yang kedua, persaingan tidak sehat terhadap perusahaan yang taat pajak.
Yang ketiga, sulit diawasi karena tidak masuk sistem Coretax. Oke, jadi di sini saya akan membahas studi kasus yang pertama. Sebelum dimasukkan ke dalam Cortex untuk pengisian SPT-nya. Di sini terdapat data perusahaan, yaitu PT Digital kita, dengan NPWP 11-22-3-456-7/890-000 dengan masa pajak periode Juni 2025. Dengan status PKP-nya pengusaha kena pajak. Oke, jadi di sini saya sudah memberikan beberapa uraian transaksi, kemudian untuk jenis transaksi dengan PPN 11%. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Untuk PPN yang tidak dapat dikreditkan itu berupa perolehan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, kemudian perolehan barang dan jasa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha, atau perolehan untuk keperluan pribadi, konsumsi karyawan, lalu kendaraan bermotor yang bukan untuk disewakan atau diperjualbelikan, kemudian untuk pengeluaran hiburan, hadiah, jamuan, dan juga promosi. Di sini saya sudah membuatkan data lengkap tentang penjualan keluaran, pembelian masukan, lalu ada pembelian masukan yang tapi tidak dapat dikreditkan. Lalu di sini terdapat yang pertama ada penjualan layanan clouds dan software sebesar 220 juta, kemudian pembelian jasa cloud dari vendor sebesar 88 juta, kemudian pembelian perlengkapan operasional seperti laptop 55 juta, kemudian biaya konsumsi internal karyawan sebesar 15 juta. Semuanya kena PPN 11%. Jadi kita akan hitung manual untuk PPN-nya. Seperti ini. Jadi kita tambahkan harga sebelum pajak. Kita kalikan dengan PPN 11%. Lalu dia akan muncul sebesar 24.200.000. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Dan muncul untuk PPN lainnya. Lalu untuk harga setelah pajak, bisa kita dengan rumus tulis seperti ini. Kita tambahkan harga sebelum pajak, kemudian PPN, lalu kita enter, kemudian kita drag ke bawah. Sehingga kita bisa mengisi PPN terutang dan juga dendanya. Oke, di sini saya pertama akan membahas contoh PT Digital kita ketika di perusahaan tersebut membayar tepat waktu. Di sini komponennya terdapat PPN keluaran, PPN masukan yang dapat dikreditkan, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Lalu di sini kita akan mencari PPN terutang. Dengan rumusnya seperti ini. Kita masukkan saja dulu tab datanya 220 juta. Oke. Kemudian kita juga masukin sebesar 88 juta. Oke. Seperti ini. Ditambah 55 juta. Ini kita bisa berikan dalam kurung. Seperti ini ya, agar nanti perumusannya tidak sulit. Kemudian di sini ada PPN masukan yang tidak dikreditkan sebesar 15 juta. Lalu kita masukin rumus untuk hasil seperti yang di atas tadi. Kita masukin aja 220 juta, kita kalikan dengan 11%. Kemudian dia akan muncul. Lalu kita masukkan rumus berikutnya. Kita pakai sama dengan dalam kurung. Kita ambil dari sini 88 juta. Kemudian kita kalikan dengan kemudian kita tambahkan dengan 55 juta. Lalu tutup kurung, kita kalikan dengan 11%. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. 15.730.000. Kemudian untuk yang PPN yang tidak dapat dikreditkan, kita masukin rumusnya sama dengan 15 juta dikali 11%. Oke, nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, sebetulnya untuk PPN masukan ini tidak perlu dimasukkan ke dalam PPN terutang. Karena dia termasuk pembelian pribadi. Nah, kemudian kita hitung rumus PPN terutangnya
seperti yang sudah saya garis besar untuk pembuatannya seperti ini, 24.200.000. Kita ketik manual saja, 330.000. Oke. Kemudian untuk rumusnya kita buat sama dengan, lalu kita klik 24.200.000, lalu bisa kita kurangi dengan yang di bawah. Seperti ini. Nanti akan keluar hasilnya sebesar 8.470.000. Nah, karena dia tidak telat membayar atau membayarnya tepat waktu, jadi dia tidak perlu untuk dikenakan denda. Hasil akhirnya akan muncul dengan, ini kita tambahkan lagi rumusnya. Berikut ada 3 komponen. Yang pertama, PPN keluaran, PPN masukan dapat dikreditkan, PPN masukan tidak dapat dikreditkan. PPN terutang masukan dapat dikreditkan, dapat dikurangkan dengan PPN keluaran. Karena transaksinya sah, mendukung kegiatan usaha, dan memenuhi syarat. Sedangkan PPN terutang masukan tidak dapat dikreditkan, tidak dapat dikurangkan dengan PPN keluaran karena tidak memenuhi syarat. Jadi PPN keluaran hasilnya 24.200.000 dikurangi dengan PPN terutang masukan dapat dikreditkan 15.730.000. Jadi kita bayar selisihnya yaitu 8.470.000. Karena telat 1 bulan, kita kena denda 2% dari PPN terutang. Jadi 2% dikali dengan 8.470.000, hasilnya 169.400. Total bayar ke negara jadi 8.639.400. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang perhitungan PPN dari PT Digital Inovasi ini. Jadi di sini saya bacain dulu soalnya di sini ada nama perusahaannya. Nama perusahaannya PT Digital Inovasi dengan NPWP 12.345.6789123.000. Masa pajaknya Juni 2025, status PKP-nya pengusaha kena pajak atau PKP. Di sini transaksinya ada 5. Yang ke satu adalah jasa pembuatan website klien lokal. Seperti yang kita ketahui di atas ini sudah diisi, tapi untuk perhitungannya saya akan buat lagi di bawahnya. Oke, kita dari nomor 1 dulu. Ini jasa pembuatan website klien. Masuk transaksinya adalah jenis transaksinya penjualan atau faktur keluaran. Dengan DPP-nya ini 150 juta. PPN-nya yang kita ketahui masih sekarang 11% kalau dihitung manual. Jadi caranya itu, ini pakai rumus saja ya, langsung DPP, kita taruh dulu DPP-nya. Jadi ini perhitungan pajaknya di hasil, jadinya nilai DPP 150 juta dikali saja dengan 11% di sini yang di kolom PPN 11%, jadinya langsung aja di enter hasilnya 16.500.000 sama kayak di atas. Dan untuk soal nomor 2, jasa pemasangan di internet luar negeri atau penjual, ini juga jadi transaksinya penjualan ke luar negeri. Yang seperti kita ketahui, kalau misalnya ekspor itu tidak dikenakan PPN sama sekali. Jadi di sini transaksinya 0, jadi kita nggak usah catat transaksi untuk PPN-nya. Dan untuk soal ketiga dan keempat ini adalah transaksinya berlangganan software desain luar negeri. Dan yang keempat, membeli laptop dari toko lokal. Ini juga dia sama, dua-duanya itu pembelian atau PPN masukan. Jadi digabungkan saja di komponen yang PPN masukan yang dapat dikreditkan. Jadi DPP-nya yang 50 juta ditambah aja sama yang 30 juta. Jadi langsung aja 80 juta dikali 11%, hasilnya segini. Ini sama kayak yang di sini. Ini dua ini. Dan untuk soal terakhir yaitu biaya promosi atau hadiah merchandise. Ini masuk juga ke pembelian atau PPN masukan. Namun keterangan di sini termasuk promosi penjualan tidak dikreditkan. Jadi berdasarkan PMK nomor 135 atau PMK 03 2019 dan penegasan dalam C39 PJ 2022, biaya promosi bukan termasuk perolehan barang kena pajak untuk menyerahkan pajak secara langsung. Jadi PPN-nya tidak dikreditkan, tapi tetap aja kita buat PPN-nya. Jadi ini DPP-nya sama kayak caranya yang sebelumnya ini. Jadi DPP dikali 11% untuk mengetahui PPN-nya.
Jadi yang kena PPN terutang tuh cuman dua ini doang. 16.500.000 sama 8.800.000. Jadi ini tulisnya manual aja. Dan dikurang. Jadi PPN terutangnya tuh cuman ini aja. PPN keluaran dikurang PPN masukan yang dapat dikreditkan. Jadi totalnya 16.500.000 dikurang 8.800.000, totalnya 7.700.000. Ini yang PPN harus dibayar kepada negara sekitar 7.700.000. Karena di sini bayar tepat waktu, jadinya bayarnya cuma segini saja, 7.700.000. Oke, di sini saya akan menjelaskan perhitungan PPN jika kena atau telat. Untuk menghitung PPN terutangnya, itu dia dari PPN keluaran, hasil PPN keluaran dikurang dengan PPN masukan atau dapat dikreditkan. PPN masukan tidak dikreditkan itu tidak termasuk dalam perhitungan PPN terutang, karena tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran PPN, maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Karena ini 4 bulan, jadi kita kena 8% ya. 500 dikurang 8.800.000 sama dengan hasilnya 7.700.000. Untuk denda 4 bulan, hasil denda 4 bulannya itu diambil dari hasil PPN terutang dikali 8%. Hasilnya 616.000. Untuk total yang dibayar, itu adalah PPN terutang dikurang dengan hasil denda 4 bulan, yaitu 7.700.000 dikurang 616.000, sama dengan 8.316.000. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa keterlambatan pembayaran PPN meskipun beberapa bulan bisa menambah beban pembayaran. Karena denda bersifat akumulatif. Maka, penting bagi wajib pajak untuk membayar tepat waktu agar tidak terkena sanksi. Berikut adalah cara untuk membuat faktur pajak keluaran pada aplikasi Cortex. Yang pertama adalah login akun wajib pajak, pengurus, atau kuasa dengan memasukkan NPWP pada username, kemudian memasukkan password, dan klik login. Selanjutnya kita akan memasuk pada laman Cortex, lalu kita klik bagian atas kanan untuk memilih role access dan kita pilih pada taxpayer. Kemudian kita klik bagian kiri atas yaitu e-tax invoice dan kita pilih bagian output tax. Selanjutnya kita akan masuk pada laman daftar faktur pajak yang telah dibuat dan untuk membuat faktur pajak terbaru kita klik bagian kiri atas yaitu create output invoice. Selanjutnya adalah kita mengisi bagian transaction code dengan kode sesuai dengan transaksi yang terjadi. Lalu pada bagian kiri kita isi tanggal faktur pajak pada kolom e-tax invoice date. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita isi pada kolom TIN dengan NPWP 16 digit milik pembeli. Dan pada bagian bawah, nama, alamat, dan juga kode bisnis akan terisi secara otomatis. Kemudian, lanjut kita scroll ke bawah lagi. Kemudian kita klik Add Transaction pada warna biru untuk menambahkan faktur pajak yang baru. Selanjutnya adalah melakukan pengisian formulir transaksi, yaitu dengan memilih jenis transaksinya apakah barang atau jasa. Kemudian masukkan kode barangnya, nama barang, unit barang, harga barang, dan juga jumlah barang. Dan apabila terdapat PPNBM, maka itu diisi di bagian VAT di sebelah kanan bawah. Setelah formulir transaksi selesai diisi, kita klik bagian bawah kanan, paling pojok, kita klik Save. Maka selanjutnya akan muncul notifikasi sukses yang berarti faktur pajak berhasil disimpan. Untuk menambahkan transaksi, tekan Add Transaction lagi. Kalau sudah selesai bisa tekan Save Draft, atau kalau sudah yakin ingin diupload bisa klik Submit. Dan langkah terakhir dalam pembuatan faktur pajak keluaran yaitu masukkan penanda tanganan dengan memasukkan signer provider, signer ID, dan signer password. Kemudian klik Save, dan setelah itu klik Confirm Sign. Setelah itu, faktur pajak akan muncul di daftar faktur pajak pengeluaran. Itulah langkah-langkah dalam pembuatan faktur pajak keluaran di laman Cortex. Halo semuanya, di sini ya
saya mau menjelaskan tentang SPT masa PPN atau cara lapor SPT masa PPN di dalam Cortex. Jadi langsung mulai aja. Udah masuk ini kayak ini di dalam berandanya gitu. Habis itu langsung aja kalau kalian mau langsung kalian langsung buka yang di sini di namanya surat pemberitahuan SPT. Kalau kalian sudah nginput pajak keluaran dan pajak masukan. Nah, ini tuh e-fakturnya. Kalian harus input dulu pajak keluaran sama pajak masukan sebelum kalian mau lapor SPT atau surat pemberitahuan SPT. Aku cepetin aja ya videonya. Itu kalian kayak langsung masuk aja ke yang namanya setelah kalian udah ngisi pajak keluaran sama masukan, kalian masuk ke yang namanya surat pemberitahuan SPT. Nah, di sini tuh ada yang namanya PPN. Nah, kalau misal ini tuh biasanya muncul setiap saat tanggal 1 atau tanggal 2 bulan berikutnya dia akan muncul otomatis. Tapi kalau misalkan kalian nggak muncul otomatis, kalian tinggal buat konsep SPT aja nih yang di sini, yang di atas ini namanya ada buat konsep SPT. Jadi kalian bisa bisa di sini buatnya. Nah, terus setelah itu kalian masuk ke dalam SPT-nya. Ini kayaknya cut ya guys, ulang dari sini kayak. Nah, kalian masuk aja ke dalamnya dan di sini tuh ada banyak banget ya kan. Kayak surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Nah, di sini tuh ada induk A1, satu dan B2. Nah, kalau misalkan kalian mau kayak otomatis, gitu kalian bisa juga dong template-nya, tapi itu menurut saya agak ribet ya sebenarnya. Jadi kayak langsung aja sih. Dan di sini tuh kalian di jabatannya kalian bisa isi setelah kalian biasanya tuh ada accounting, direktur, manajer dan staf pajak. Cuman di sini dicontohin ke direktur. Habis itu kalian tinggal pan konsepnya aja. Habis itu ini nah yang A1 ini tuh untuk daftar ekspor. Yang A1 ini untuk daftar ekspor BKP berwujud atau ini tuh kayak PPN keluaran tapi yang buat ekspor. Kalau misalkan dia ada, dia muncul di situ sendiri. Terus kalau ini adalah daftar pajak keluaran yang kita input biasanya di perusahaan dan dia juga muncul sendiri di bawah ini, di bawah kuning-kuning ini. Nah, untuk B1 juga itu dia muncul sendiri. Ini kalau ini pajak masukan impor yang B1-nya. Untuk B2-nya juga sama, itu pajak masukan dalam negeri tapi kayak customer sesama Indonesia itu ngirimin di situ. Dan untuk B3 sama yang C itu kayak gak ada apa-apa sebenarnya kayaknya. Nah, kalian langsung aja simpan konsep, habis simpan konsep yang di bawah ini nih, bayar dan lapor, habis bayar dan lapor, kalian isi ID penanda tangannya di di bawah ini nih yang di sini nih. Jadi kalian tinggal isi aja, habis diisi kalian bisa langsung simpan. Dan habis simpan langsung konfirmasi tanda tangannya. Kalau udah sukses, intinya harus sukses dulu baru konfirmasi tanda tangan. Nah, Nah, kalau udah sukses dia kode untuk pembelinya tuh dia langsung muncul sendiri di situ dan nyimpan ke komputer kita atau ke laptop kita. Jadi setelah kalian mau taruhnya tuh di mana, habis itu nah tampilannya seperti ini. Jadi kalian tinggal bayar aja dan kalau udah bayar udah dia sudah selesai prosesnya. Nggak usah masukin yang lain-lain karena dia nanti bacaannya di Cortex-nya sudah dibayarkan atau sudah dilapor, SPT dilaporkan. Tapi kalau misalkan kalian belum bayar ya SPT-nya masih menunggu pembayaran. Tapi kalau misalkan kalian udah lapor SPT-nya di sininya sudah dilaporkan, SPT dilaporkan. Tapi kalau ini adalah contoh PPN kurang bayar. Tapi kalau misalkan PPN lebih bayarnya itu dia langsung kesimpan sendiri yang jadi SPT-nya langsung dilaporkan kalau misalkan PPN-nya lebih bayar. Tapi kalau yang ini yang saya jelaskan adalah PPN kurang bayar. Jadi kita harus bayar terlebih dahulu. Bayarnya pakai kode yang tadi. Segitu saja yang saya sampaikan dari pengisian SPT. Baik, yang terakhir untuk menutupnya, kesimpulan Cortex modern dan efisien, tantangan pemahaman dan keterlambatan, pentingnya pencatatan dan pemisahan jenis PPN. Untuk sarannya, sosialisasi DJP lebih masif, pemahaman batas kredit PPN, tertib administrasi, perkuat infrastruktur, dan pelaporan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dosen. Semoga penjelasan tentang PPN tadi bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Dan jika ada kesalahan kata atau kata-kata tidak sopan, kami mohon maaf. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.